Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam merupakan salah satu agama paling kerap disalahartikan sepanjang 2 dekade terakhir. Banyak cap intoleran, radikal, serta mendukung kekerasan ala teroris disematkan kepada penganut Islam. Tudingan-tudingan itu semakin marak di negeri barat. Korbannya adalah para imigran. 5 sosok dalam daftar ini dulunya adalah orang yang sangat membenci Islam. Mereka dulunya percaya bahwa Islam adalah agama yang memicu kekacauan di dunia. Mereka secara gigih menyebar wacana menyudutkan agama Islam. Namun belakangan para pembenci Islam yang gigih ini justru tertarik pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka mengubah keyakinan yang lama menjadi sepenuhnya memeluk Islam dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bahas seperti apa cerita mereka yang tiba-tiba mengubah persepsi buruknya tentang Islam. Namun sebelum lanjut, kami minta dukungan kalian ya untuk tekan tombol like, subscribe, and share agar channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pertama, Daniel Streich, anggota Partai Rakyat Swiss SVP, dulunya pembenci Islam yang sangat terkenal di Swiss. Daniel Streich sangat menentang keras pembangunan masjid di negaranya selama kurun 1990-an. Situs islamicbulletin.com melaporkan Streich penganut Kristen taat. Dia dibesarkan dengan ajaran Kristiani dan semasa kecil pernah bercita-cita menjadi pastor. Namun ketika remaja niatnya berubah. Ia mulai gemar berpolitik dan tanpa ragu terjun langsung menjadi anggota partai ternama di Swiss. SVP bukan partai sembarangan. Di dalamnya terdiri dari cendekia, ilmuwan, pelajar, dan pegiat, bukan dari kalangan muslim. Partai ini menjadi penentang nomor wahid penyebaran Islam di Swiss, dan Streich paling vokal menyerukan penutupan masjid di seantero negeri coklat itu. Dalam usahanya menyingkirkan Islam dari Swiss, lelaki ini malah mempelajari Al-Quran dan Islam. Ia berharap dengan memahami ajaran Nabi Muhammad itu, dia mampu meruntuhkan iman kaum muslimin. Yang terjadi, ia malah terpesona dengan agama rahmatan lil alamin ini. Semakin jauh Streich belajar Islam, semakin tenggelam dia dalam keindahan Islam, dan dia pun akhirnya menjadi mu'alaf. Banyak perbedaan saya dapatkan ketika mempelajari Islam. Agama ini memberikan saya jawaban logis atas pertanyaan hidup penting dan tidak saya temukan di agama saya, katanya. Arnold van Doorn. Arnold van Doorn adalah produser Fitnah, sebuah film yang menghina Nabi Muhammad SAW. Diluncurkan pada tahun 2008. Secara mengejutkan, pegiat anti-Islam asal Belanda itu kemudian menjadi mu'alaf pada awal 2013. Dia bahkan melakukan ibadah haji untuk pertama kalinya 9 bulan setelah mengucap syahadat. Dia mengatakan mendapat ketenangan setelah menjadi seorang muslim. Berita Doorn menjadi seorang muslim menjadi gaung besar di media-media barat kala itu. Sebelum menjadi mu'alaf, Doorn adalah bekas wakil ketua Partai Kebebasan Belanda atau VVV, pimpinan Geert Wilders, politisi Belanda terkenal dengan gerakan anti-Islam. Namun setelah mempelajari Islam, Doorn akhirnya memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Dia bersyahadat di akun Twitter miliknya dengan menggunakan bahasa Arab dan mengejutkan semua orang. Doorn merupakan sosok yang sopan dan lembut. Dia percaya bahwa Islamofobia atau diskriminasi terhadap Islam dan kaum muslim di Eropa berasal dari media-media barat dan upaya pemerintah untuk memperlihatkan citra Islam yang gelap. Dia bahkan mengatakan jika orang-orang di Eropa tahu betapa indah dan bijaksananya Islam, maka mereka semua pasti akan menjadi mu'alaf. Semakin saya membaca Al-Quran, semakin saya yakin bahwa Islam adalah agama yang benar-benar indah dan bijaksana, kata Doorn. Terry Holbrook Jr. Banyak jalan seseorang beralih keyakinan menjadi seorang muslim. Salah satunya adalah anggota polisi militer Amerika Serikat Terry Holbrook Jr. yang pernah menjadi penjaga penjara Guantanamo. Di penjara inilah militer Amerika Serikat menahan tokoh Al-Qaeda dan Taliban yang dianggap paling berbahaya.
Holbrooks bertugas di tempat paling mengerikan di muka bumi ini sepanjang kurun 2002 hingga 2003. Nurani Holbrooks terusik saat melihat para tawanan itu diperlakukan seperti binatang. Salah satu siksaan yang sering dilakukan untuk membuat stres adalah memaksa tahanan tidur di lantai dengan suhu dingin, lalu lantai tersebut dibanjiri air dingin. Darah menstruasi para penjaga wanita juga kerap diusapkan ke wajah para tahanan. Ya salam. Menurut Holbrooks, para penjaga dicekoki bahwa yang ditahan di situ adalah orang-orang paling buruk di dunia. Mereka adalah orang yang memusuhi AS dan anti-demokrasi. Kendati begitu, Holbrooks melihat fakta menarik. Walau disiksa seberat apapun, para tahanan ini tetap tegar. Di sel tahanan, mereka tetap tersenyum dan berdoa 5 waktu sehari. Para tahanan mengaku tak pernah takut menghadapi apapun karena mereka merasa ada Tuhan yang selalu menjaga mereka. Pemuda ini mulai penasaran. Dia mempelajari Islam dan membaca-baca Al-Quran. Dia juga mulai membanding-bandingkan Islam dengan kepercayaan lain. Holbrooks mulai tercerahkan. Al-Quran adalah buku yang paling mudah dimengerti di dunia. Isinya simpel. Dia menjadi pembimbing untuk hidup, kata Holbrooks. Sejak 2005, Holbrooks berkomitmen masuk Islam. Dia perlahan mengamalkan semua ajaran Islam. Dia memulai hidup baru dengan meninggalkan rokok dan minuman keras. Holbrooks juga rutin sholat 5 waktu. Holbrooks mulai menyuarakan apa yang terjadi di Guantanamo. Dia ingin dunia tahu soal kekejaman yang dilakukan AS pada musuh mereka. Yusuf Estes. Yusuf Estes adalah seorang mu'alaf asal Amerika Serikat. Bahkan bisa dibilang dia dulunya termasuk dalam orang-orang yang mengidap Islamophobia. Estes lahir dari keluarga Kristen yang taat di Midwest, Amerika Serikat. Keluarganya secara turun-temurun membangun gereja dan sekolah di sana. Keingintahuannya yang besar terkait ajaran Kristen membuatnya ingin mengunjungi gereja-gereja lain. Ia datangi gereja Metodis, Episkopal, Nazareth, Agape, Presbyterian, dan lainnya. Tak hanya itu, Estes juga mempelajari agama lain seperti Hindu, Yahudi, dan Buddha. Tapi tak sekalipun dia peduli pada ajaran Islam. Estes sempat meyakini bahwa Muslim adalah penyembah kubus di tengah padang pasir yang senang kekerasan. Pada tahun 1991, Estes merintis usaha yang kemudian mengantarkannya berkunjung ke luar negeri. Dan negara pertama yang ia kunjungi adalah Mesir. Di negeri piramida itu, Estes bertemu dengan seorang pria Muslim. Satu hal yang ada di pikiran Estes tentang Muslim adalah teroris. Estes tidak percaya ia harus berhubungan dengan sosok yang begitu ia benci. Betapa terkejutnya Estes ketika mereka berbincang. Ternyata pria Muslim itu mengaku percaya pada kebenaran Injil serta menghormati Yesus, atau dalam Islam disebut Nabi Isa. Mereka terlibat percakapan intim, kemudian akhirnya membawa Estes mengunjungi masjid. Akhirnya dia justru memeluk Islam, diikuti oleh istri, anak-anak, ayah, serta mertuanya. Estes kemudian mendalami Islam di Mesir, Maroko, dan Turki. Sejak 2006, Yusuf Estes secara reguler tampil di Viz TV, Huda TV, demikian pula Islam Channel yang bermarkas di Inggris. Ibrahim Killington. Tragedi serangan teroris 11 September 2001 telah memberikan andil besar atas tumbuhnya Islamophobia di dunia barat, utamanya Amerika Serikat. Namun peristiwa itu juga memberikan hidayah bagi sebagian besar orang betapa agungnya Islam, lalu memeluknya. Inilah yang terjadi terhadap Ibrahim Killington. Saat tragedi itu berlangsung, dia menganggap Muslim sebagai penjahat kemanusiaan dan berniat untuk memerangi Islam. Namun di tengah upayanya untuk bergabung dengan tentara AS, dia malah mendapatkan hidayah dari sebuah siaran radio. Pikirannya pun tertarik untuk mempelajari Islam lebih jauh dari apa yang dipahaminya. Sejak saat itu, ia terus mendalami Islam dan akhirnya memeluk agama ini. Masa lalunya yang hanya untuk mabuk-mabukan dan bersenang-senang tak lagi dilakoninya.
Aktivitasnya kini hanya untuk beribadah di masjid. Demikianlah cerita tentang orang-orang yang dulunya sebagai pembenci Islam yang paling gigih, kemudian malah jatuh cinta setelah mempelajari Islam dan memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Sungguh, hidayah Allah adalah karunia yang hanya Allah yang bisa memberikannya kepada setiap manusia yang dikehendaki. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalam.